Sehingga Bapak dan Ibu tidak kesulitan, termasuk pada saat ngurus PKT. Karena masih saya banyak lihat, ya kita semacam rahasia umum di tempat ini. Mungkin termasuk di perguruan tinggi negeri dan swasta lainnya. Jadi kamuflase PKT itu tidak berbasis data dan fakta tridharma. Model prototipe teknologi tepat guna. Nah ini Pak Bayu yang diminta terapan biasanya. Model prototipe teknologi tepat guna TTG. Nah ini ternyata buat sosial humaniora itu tidak ada, tapi kita siasati. Biasanya ada beberapa reviewer yang mengamini, tapi ada banyak reviewer yang tidak melegalkan, tidak memvalidkan. Ini yang sulit. Jangan-jangan penelitian tahun kedua atau tahun ketiganya tidak diloloskan. Kalau itu tidak diloloskan, lebih sakit hati dibandingkan dengan pada saat ngajukan proposal pertama tidak lolos. Benar. Karena kasihnya tak sampai Jakarta, 1 tahun Surabaya, tahun kedua Semarang, 3 Jakarta. Baru sampai Surabaya dan Semarang, nyaklah di situ, nggak sampai ke Jakarta, pulang nggak bisa, Jakarta nggak mau gitu. Ini dia, sehingga harus disiasati. Pertanyaannya ini, Bapak dan Ibu nanti tanyakan kalau memang ternyata ada reviewer yang memang bisa kita undang masuk ke sini. Gimana caranya mengajar? Materi ajar, buku ajar, saya kira Bapak dan Ibu tidak hanya dari luar penelitian, tapi Bapak dan Ibu diwajibkan untuk membuat. Buktinya kan ada mata kuliah yang Bapak dan Ibu ambil. Kalau ada materi ajar, dibuat, udah dibukukan aja. Banyak perusahaan-perusahaan cetak penerbit yang memang sudah punya ISBN itu yang membuka tangan untuk tulisan-tulisan Bapak dan Ibu, dan itu adalah pekerjaan yang memang ternyata tidak kompetitif. Saya bilang begitu karena kenapa? Nggak ada reviewernya tuh. Kecuali kalau penerbit-penerbit yang kalibernya internasional, WID yang kayak gitu ya enggak lah. Yang nasional buku, kalau buku itu minimal 20 poin sudah Ibu dapat. Yang berikutnya pemberdayaan dan pengabdian. Nah ini sehingga ada link dia. Pendidikan pengajaran, apa yang diajarkan, apa yang disampaikan di kelas, terus dikembangkan lewat penelitian, baru diberdayakan di pengabdian masyarakat. Yang berikutnya kerjasama penelitian antar PT, lembaga lain, industri, termasuk tadi, ya saya lupa tadi kalau Bu Chandra itu yang memang mendapatkan hibah juga dari Timor Leste. Nanti biar sekretaris saya yang minta datanya, sehingga data itu bisa dimasukkan ke kinerja. Nah yang terakhir ini yang namanya income generating. Income generating ini Bapak dan Ibu tidak menutup kemungkinan buat yang memang ternyata lolos didanai, itu dananya akan bisa bertambah. Begitu dana bertambah untuk penelitian Bapak dan Ibu, bertambah pula pekerjaan Bapak dan Ibu. Semuanya bertambah ini. Termasuk bertambah pula nanti rambut-rambut Bapak dan Ibu yang rontok. Saya kan bekerja. Bertambah pula uban-uban Bapak dan Ibu. Bertambah pula semangat Bapak dan Ibu untuk menaikkan Javu. Karena internasional bereputasi terindeks ini akan meningkatkan nilai dari jabatan fungsional Bapak dan Ibu. Sekedar informasi yang tadi saya sudah sampaikan, Javum Inpasing Bapak dan Ibu yang dikoordinasikan oleh Pak Yudana. Saya ingatkan kebetulan kumpul semua. Buat yang memang ternyata masih lektor 200 belum doktor, silakan ajukan lektor 300-nya. Infasing akan tambah dari 3C jadi 3D. Itu minimal 1,5 juta tambahan serdos. Jangan bilang wih memang benar itu. Benar belum nanyanya saya, benar nggak sih? Ini kan menyemangati saja. Bayangkan kalau misalnya tambah 500 kan lumayan lah sebulan. 170. 3.000. Ibu itu sudah membuktikan 3D kepatan ya. Nah 300 ke. Iya lumayan lah, kurang maunya lah. Oke, itu income generating. Belum lagi
Belum lagi kalau hitung-hitungan sederhana, ya kalau saya bilang hitungan goblok bukan S2 semua sampai S3. Hitungan sederhana, dapat duit 120, 12 bulan setahun, sebulan berarti tambah 10 Pak Ibu. 10 cerdos misalnya sebulan 2,5, udah 12. Dari meneliti itu cerdos kan hasil penelitian tahun lalu dibiayai sekarang. Itu 12,5 itu. Pak Yudi yang tahu itu-itunya nanti tanya ke dia. Yang berikutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan iptek sosbud. Iya, tadi saya bilang Indonesia ini masih banyak membutuhkan dokter. Buat bapak dan ibu yang belum dokter, silahkan studi lanjut. Banyak dana yang bergentayangan dan bergelimpangan di luar, tidak ada yang ambil. Dari LPDP ada lembaga pengelola dana pendidikan, ada BUDI, kalau dulu BPPDN, BPPLN, BPPS, sekarang BUDI. Dananya banyak. Kalau mau keluar itu ada USAID yang di Australia dan ada USAID yang di Amerika. Di Beijing, Tiongkok, silakan. Surabaya itu ada yayasannya Pak Dahlan Iskan. Banyak itu, cuma jangan ke Wuhan. Banyak. Itu dananya banyak. Saya sempat merasakan dana itu dari USAID selama 3 bulan. Itu lumayan. Karena yang student visa biasanya itu bisa part-time bongkar bisa di situ. 1 jam misalnya $20, ambil 2 jam lah. Jangan ambil 8 jam. Jadi kita ke situ nggak studi. Kita ke situ jadi TKW malah. Ya. Oke. Nah, sehingga Bapak dan Ibu bisa secara keseluruhan, kalau kita di Indonesia ngomongnya, kesejahteraan masyarakat ini memang kontribusi dari Bapak dan Ibu bisa sangat signifikan. Nah, kembali yang tadi di awal saya bilang desentralisasi penelitian, pelimpahan sebagian tugas wewenang dalam pengelolaan penelitian secara lengkap dari BRIN ke perguruan tinggi. Saya kira Bapak dan Ibu tidak perlu saya sampaikan detail. Yang kedua, kewenangan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi. Nah, ini yang kedua ini yang saya minta Bapak dan Ibu juga ikut berkontribusi. Karena kinerja LP2M sangat tergantung dari kinerja Bapak dan Ibu. Kinerja LP2M itu akan bisa berdampak pada kinerja prodi. Kinerja prodi berdampak pada kinerja institusi. Sehingga memutar seperti itu saja. Nah, andai kata Bapak dan Ibu ikut berkontribusi, saya kira semuanya akan mendapatkan dampak positifnya. Satu, meningkatkan keunggulan PT yang tadi. Yang kedua, meningkatkan daya saing penelitian. Ini yang masih kurang. Kalau kita ukuran Indonesia dengan 250 juta penduduk, saya bilang tadi prosentase yang tingkat pendidikan dari magister ke atas itu kurang. Ini yang membuat keunggulan penelitian itu kurang dibandingkan dengan negara jangan jauh tetangga kita. Meningkatkan daya saing penelitian, saya kira kenapa mesti harus digenjot Scopus? Karena disitulah citasi penelitian artikel yang memang diakui dunia. Saya sempat mendengar yang tadi saya sampaikan bahwasanya udahlah nggak usah pakai Scopus untuk Jafung, untuk guru besar. Gimana caranya memiliki guru besar yang berkualitas kalau ternyata tidak bisa dicitasi? Cara Bapak dan Ibu citasi bukan di Google Scholar, tapi di Scopus. Saya dulu salah persepsi begitu misalnya, bisa bikin 2 proposal untuk yang memang ternyata citasi H-index-nya lebih dari 2. Saya pikir itu adalah Google Scholar, tapi tidak. Scopus itu. Kita masih belum ada yang dicitasi di Scopus. Mudah-mudahan nanti ini yang masih muda-muda ini kejar-kejaran. Mudah-mudahan saya juga bisa mengejar ikut ke belakangnya. Cari di Scopus biar citasinya tinggi, itulah nilainya, bukan Google Scholar. Google Scholar itu apapun dicitasi. Kadang-kadang kata pengantar bisa dicitasi di situ. Yang arah Google Scholar itu.
Oke, meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melakukan penelitian. Nah, ini dia. Saya berterima kasih kembali Bapak dan Ibu sudah hadir di ruangan ini sampai jam 12 lebih gitu kan. Dengan kapasitas yang melebihi dari tahun-tahun sebelumnya. Itu artinya antusias Bapak dan Ibu untuk hadir di ruangan ini cukup tinggi. Mudah-mudahan antusias dalam membuat proposal juga cukup tinggi. Meningkatkan, ini tadi sudah, meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian. Nah ini Bapak dan Ibu, sekedar informasi kembali, Bapak dan Ibu bisa buka di linknya yang Bapak dan Ibu ada di mobile phone Bapak dan Ibu, eprint/repository ya Gus ya. Kita sudah punya repository Triatma Mulia, ACID, cuman websitenya saya lupa, nanti tanya ke Pak Yoga atau di Gusute yang PSDKU. Kemarin dari Ketua Stipar, Pak Jimmy bilang, minta diakomodasi teman-teman di Stipar. Oke Pak, tidak apa-apa. Perlu ada MOU nggak? Kalau kita di Untrin nggak perlu Pak. Kalau memang ternyata nanti yang di teman di Stipar membutuhkan, silakan Pak. Rupanya mungkin website ini dirancang mahal harganya, sehingga tidak bisa di-share ke tempat lain karena namanya sudah Triatma Mulia. Itu kalau nggak salah dari universitas di UK, apa itu yang punya? Saya lupa itu. Di bawah aplikasi itu ada. Kebetulan saya di sini admin, ada Pak Yoga, PSDKU juga ada. Admin itu tugasnya apa? Mereview apakah artikel, dokumen, foto, terus tesis, disertasi, apalagi laporan dan lain sebagainya, itu sudah valid atau belum. Bapak dan Ibu bisa masukkan sendiri dan itu bisa buat mahasiswa. Saya kira ini mempermudah publish semua dokumen-dokumen hasil riset dan pengabdian Bapak dan Ibu tanpa misalnya harus masuk ke proceeding yang ISBN sebagai alternatif dari OJS. Kalau kita belum ke OJS, sudah masuk di situ aja. Itu sudah online. Dan itu disitasi oleh Google Scholar. Harus dimanfaatkan karena kemarin saya dituntut Pak Jimmy, ini kok baru 70. Coba info ke teman-teman, oke Pak, siap. Besok kita ketemu dengan teman-teman di yayasan. Sekaligus saya infokan April. Silakan Bapak dan Ibu, nanti mudah-mudahan Pak Yoga dan Gus Utut bisa share linknya. Nanti untuk bikin akun, itu akunnya seperti sister buat sendiri. Bapak masukkan sendiri, lebih teknis, Bapak dan Ibu bisa cari di Google dengan Yahoo. Nah, berarti masih belum paham Bapak dan Ibu. Silakan di googling dengan Yahoo. Googling dengan Yahoo. Ya googling dengan Google gitu. Panduan untuk citasi atau masuk ke repository. Semua dokumen-dokumen dan itu adalah basisnya untuk pengajuan Javum Ibu dan Bapak di kemudian hari. Jadi sudah ada ini nggak, April nggak, yang seperti kemarin ditanyakan oleh Pak Pandi sama Pak Pandi juga. Yang berikutnya adalah nah ini sekedar Bapak dan Ibu tahu bahwa kerjaan untuk di Madya itu kayak begini Pak. Setiap 3 tahun kita dievaluasi, terus dasar pengelompokan perguruan tinggi. Saya kira baru bulan yang lalu sudah publish pengelompokan kembali klaster. Kita masih di Madya. Saya berharap di Utama, berharap boleh, tapi tidak tercapai. Tetap di Madya. Di Bali masih di Madya banyak, termasuk yang bertahan juaranya adalah Setie, STPBI, Saraswati dan Stikom. Yang langsung loncat 2 tingkat dari binaan ke utama itu adalah Warma Dewa. Dananya bisa 15 miliar setahun. Kalau kita masih dana di LLDP. Cuman mereka kesulitan juga cari proposal biar bisa terserap 15-nya. Jadi menciptakan iklim untuk penelitian. Yang berikutnya adalah dasar penetapan alokasi dana penelitian ini. Ini masih di bawah LLDP. Nah ini kita lewati saja. Nah ini dia data klaster perguruan tinggi di Indonesia. Yang mandiri itu baru 10.
10 itu PTS ada kayak seperti sekarang. Kayak di Jakarta ada PTS, kayak di UMS Pusat Muhammadiyah Surakarta Solo itu bagus. UII kayaknya masuk sekarang. UII itu UI-nya Solo, jadi UII, jadi I-nya ada 2. PT Utama 17 PTN, 5 PTS, Madya kita masuk di dalamnya. Ada bagian dari 44 sebelumnya, tapi tahun sekarang lebih. PT Binaan ini lebih dari 3.000 ya. Saya berharap Bapak dan Ibu silakan kejar dulu klasternya, gitu. Karena klaster penelitian ini akan memberikan kewenangan desentralisasi buat perguruan tinggi dalam penelitian yang dilaksanakan oleh dosen. Nah, ini sedikit tips and trick memenangkan dana penelitian. Ya, jelas memiliki NIDN. Buat yang belum ada jangkungnya, yang masih klaster binaan, STB Negara, Stipar, Triatmajaya, Rana Wijaya, jadi 3 perguruan tinggi di tempat ini itu berpeluang ajukan PDP. Itu banyak, misalnya yang masih asisten ahli dan belum ada jangkung tapi sudah ada NIDN, ajukan di sini. Bukan masalah dananya yang 20 juta, enggak, tapi berkibarnya nama Bapak dan Ibu dan nama lembaga di pengumuman nasional. Itu nasional melihat semua. Bapak dan Ibu punya teman yang di Batam itu ngelihat semua, yang di Kalimantan, seluruh Indonesia ngelihat. Ini dia. Bahkan yang di luar negeri pun yang lagi studi, teman dosen itu ngelihat, wah lolos tahun ini, selamat. Ini dia. Jadi begitu sekali nyantol, Bapak dan Ibu akan nyantol terus. Topik yang current issue itu maksudnya Bapak dan Ibu wajib memiliki roadmap. Roadmap penelitian itu generalnya itu adalah apa yang Bapak dan Ibu mau jadi pakar apa. Bapak dan Ibu mau jadi pakar apa setelah pensiun. Sehingga roadmap itu adalah tidak hanya 15 tahun, 20 tahun. Ya kalau misalnya saya pensiun 20 tahun lagi, berarti roadmap saya sisa 20 tahun lagi. Itu artinya bahwasanya sampai umur Bapak dan Ibu 65 itu roadmap. Buat step by step. Ya seperti kalau misalnya buku itu gambarnya itu adalah ikan. Kalau Bapak dan Ibu tidak bisa bikin ikan, background dan digambar itu. Fishbone, istilahnya kan fishbone. Ya tapi step by stepnya terus. Nah itu dia topik current issue. Topik current issue ini tergantung dari roadmap tahun berapa dia. Roadmap itu tergantung atau mengacu pada Renstra di roadmap institusi. Sehingga saya juga sudah selesaikan itu roadmapnya untuk Untri. Bentar lagi kalau gabung Stipar, saya akan tambah roadmapnya untuk bidang pariwisata. Jadi tinggal menunggu. Nah, sesuai dengan bidang Ibu, tapi di sini khusus untuk yang kedua saja. Biasanya untuk yang anggota itu disarankan yang memang ternyata lintas bidang ilmu. Karena penelitian itu akan lebih baik kalau ternyata adalah di luar dari bidang ilmu yang ada di ketua penelitian. Yang berikutnya adalah sesuai dengan bidang keahlian, sesuai dengan mata kuliah yang diantu. Nah ini dia Bapak dan Ibu. Karena pada saat pengajuan jangkung nanti artikel keluarannya itu jadi penilaian. Ini kalau nggak sesuai dengan bidangnya, jangan-jangan malah nilai dikurang atau bahkan yang lebih parah tidak diakui. Sehingga hati-hati numpang. Ngernetnya itu hati-hati bidangnya ada nggak nyangkutnya. Sesuai judul spesifik, tidak terlalu panjang, memiliki roadmap penelitian. Nah ini tadi memiliki state of the art yang jelas. Ya ini analisis situasi termasuk introduction, background, rinci anggaran secara lengkap dan terjustifikasi. Sekarang sudah gampang sekali, sudah semua ada panduan. Biodata profil, nah ini saya info sedikit. Bapak dan Ibu punya akun Simlitama sendiri yang login NG2. Kan begitu kelihatan foto Bapak dan Ibu setelah login, itu ada artikel, ada hak cipta, hak paten, penuhi semua. Jangan kosongkan, penuhi semua. Tapi saya tidak ada dokumen untuk memenuhi. Nah itu dia, buat dokumen. Kalau itu nggak lolos,
sebagus apapun proposal kantor, salam, administrasi, tidak kelihatan lagi. Tapi begitu administrasi lolos, administrasi itu profil Bapak dan Ibu lolos, ketua, anggota peneliti, rekam jejak itu lolos, aman, potensi 50% dapat dana penelitian. Nah itu dia. Cantumkan daftar pustaka yang hanya dirujuk. Saya kira Bapak dan Ibu sudah nggak perlu saya sampaikan. Dan semua pasti tahu Mendele, Eno, Zutero, tahu semua. Walaupun ternyata lebih banyak yang tidak tahu, tapi cari tahu di Google. Ya. Kita nggak boleh tutup mata dengan teknologi seperti itu, Bapak dan Ibu. Untuk artikel internasional, jangan coba-coba Bapak dan Ibu manual. Kalau tidak mau di reject. Prosesnya banyak. Yang tadi Bu Putu bilang, beliau sudah ngalamin, saya juga sudah ngalamin reject beberapa kali, sehingga reject dan non reject itu biasa. Nah yang ke-12 ini saya tandai merah, saya bold, saya italic, saya underline kurang. Ikuti panduan penelitian yang ditentukan. Kita punya panduan penelitian 12, ikuti itu baik-baik. Titik, koma, saya sudah beberapa kali, bahkan 5 kali saya baca ulang. Begitu buat, saya buka lagi. Tuh sini. Begitu proposal itu mengikuti panduan, 50% proposal itu bagus. Tinggal 50% isinya. Begitu proposal itu bagus, 50% proposal itu lolos. Tinggal doanya saja 50% lagi. Doa dana biar lebih banyak, tidak cekak, biar lolos. Doa biar rezekinya masuk. Begitu lolos, 50% itu kum buat Bapak dan Ibu. Begitu itu terpenuhi kumnya, 50% Bapak dan Ibu, capaian cita-cita dosen adalah guru besar, tercapai. Tinggal jaga kesehatan. Iya benar Bapak dan Ibu, jaga kesehatan, apalagi yang sudah berusia. Itu baik-baik, karena dengan seperti itu kita akan ketemu besok-besok lebih banyak lagi dengan semua kesuksesan Bapak dan Ibu, dan juga suksesnya lembaga-lembaga di bawah Yayasan Priyatma Suryajaya. Yang selanjutnya indikator kualitas penelitian. Nah ini kualitas penelitian, kualitas proposal Bapak dan Ibu setelah administrasi lolos, profil rekam jejak, roadmap. Ingat baik-baik, yang tidak buat roadmap tidak ada, jangan berharap lolos. Dari reviewer itu sudah dana 250.000 gratis. Sama dengan template. Begitu template, nanti sih nggak mau template nih, saya kasihkan. Terus yang mau template 500. Mudah-mudahan ada akses yang mau template, udah 2.500.000. Itu dia roadmap, komposisi peneliti yang tadi, jadwal, anggaran, kelayakan sarana pendukung. Ya. Rekam jejak tadi sudah, saya mau cepat-cepatkan saja. Sudah dikasih tanda berhenti. Nah ini lewati saja. Buku. Ya, terima kasih. Ya, saya senang terima kasih kepada Ibu Lestari. Ya, waktunya sudah habis. Ingatkan saya. Jadi begini dan begitulah pemaparan dari materi penelitian dan pengabdian masyarakat. Kita masih ada waktu lagi. Mudah-mudahan benar kalau memang itu di ACC untuk mendatangkan reviewer yang memang kaliber nasional, bisa mengklinik proposal. Cuma saran saya, siapkan proposalnya kalau memang Bapak dan Ibu mau lolos. Ini sudah jam 12.40. Saya kira kalau memang ada yang bertanya, silakan Bapak dan Ibu menyampaikannya. Mudah-mudahan kami bisa sharing dan Bu Putu juga bisa menyampaikan. Silakan ya Pak Angga. Angga perlu mic Pak Angga.
Iya, suaranya kecil. Baik, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bapak Dr. Kusuma Wijaya dan Ibu Dr. Agustini atas pemaparannya. Kali ini saya tidak bertanya, cuma ingin memberikan motivasi bagi Ibu Bapak sekalian terkait dengan Bu Chandra H-Index. Saat pengumuman di tanggal 28 Februari tersebut, pendanaan penelitian maupun pengabdian, di sana ada poin di halaman 2, kuota untuk meloloskan itu dipertimbangkan oleh H-Index. Benar yang dikatakan Bapak Dr. Kusuma Wijaya, H-Index antara database Google Scholar dan H-Index database antara Scopus, apalagi Web of Science, itu beda-beda. Seperti ini mekanismenya. Kami di Akademi Komunitas Mapindo sudah Scopus 3 orang. Dan saat dipublish di jurnal itu, pihak Scopus memerlukan waktu antara 4 minggu hingga 8 minggu. Ya, tergantung dari pekerjaannya pada Scopus. Saya sering berkomunikasi dengan Scopus Elsevier. Dan jika Bapak Ibu ingin mensitasi tulisan yang di Scopus, tolong menggunakan kaidah-kaidah yang benar, tepat, dan akurat. Ya, bisa disempurnakan juga menggunakan Grammarly. Selanjutnya, saya ingin memotivasi bahwa silakan ajukan saja ke jurnal internasional bereputasi dengan bantuan-bantuan aplikasi. Karena saya sendiri jurusan pendidikan bahasa Inggris, setelah menggunakan aplikasi Grammarly khususnya yang premium, itu banyak sekali kesalahan-kesalahan. Tidak bisa kita pungkiri. Dan saat ini saya sudah mensubmit 15 paper pada jurnal internasional bereputasi. Ditolaknya itu sakit hati Ibu Bapak. Sama seperti Ibu Putu Agustini, Bapak Dr. Kusuma Wijaya. Tapi saya ada teman nanya, Pak Angga ini tidak pernah sakit hati ya ditolak seperti itu. Emailnya kalau ingin saya tunjukkan, bisa saya tunjukkan. Cuma saya hanya jawab, selama kopi itu masih murah, tidak seharga masker, saya tidak akan pernah sakit hati. Yang duluan, buku itu sering. Saya ini sebenarnya ujian untuk berbicara di depan, karena jarang sekali bisa. Ini kan melawan ketakutan. Kebanyakan saya menyendiri di pojokan dan di depan laptop. Jadi Ibu Bapak sebelum memikirkan lolos atau tidaknya, siapkan proposal. Setelah itu siapkan diri dengan memperkaya kurikulum vitae. Pada luaran karya-karya itu berluaran pada jurnal nasional terakreditasi CITA 1 hingga 6 dan internasional bereputasi. Untuk H-Index, kebetulan saya juga ada beberapa komunitas. Jadi Ibu Bapak yang ingin meningkatkan H-Indexnya, kita berkolaborasi. Jadi di sini tidak ada istilah persaingan. Kolaborasi, kami siap membantu untuk hal tersebut. Dan sudah jelas citasinya tepat guna. Seperti itu. Terima kasih banyak. Mohon maaf saya meminta waktunya beberapa menit. Ya, terima kasih Pak Angga. Beliau adalah Ketua LP2M AK Mapindo. Jadi sudah namanya gentayangan juga di DRM. Ya, kemarin beliau lolos di dosen pemula dan di PKM atau PKMS Pak Angga? PKM. Jadi dosen baru termotivasi kencang, penelitian dan pengabdian dapat barengan. Ya, mudah-mudahan memotivasi dosen-dosen yang lain sehingga yang tadi saya bilang itu bisa terwujud. Kuantitas penelitian ini dari sekian dosen
itu kalau dihitung satu proposal itu masuk dan lolos semua, itu luarannya berapa. Jadi ada multiplier effect untuk kinerja LP2M termasuk prodi, termasuk institusi. Karena kenapa? Di tempat lain itu masih banyak yang jauh lebih hebat daripada kita. Nah, sehingga dari itu saya seringkali ya kita harus kejar semampu yang kita bisa. Teman-teman di negara juga tadi sudah saya sempat bilang sangat termotivasi. Rana Wijaya mudah-mudahan termasuk Stipat sudah masuk, masih ada yang stay di PDP, silakan naik lagi karena banyak kualitas dosen. Ada yang lain? Silakan, kami silakan. Ya, sebelum acara ini, Bu Putu ada? Ada satu lagi. Ya, silakan Bu Putu. Ini sangat penting ya. Maaf Bapak Ibu. Ini sangat penting buat Bapak Ibu. Tadi kan Pak Kusuma menyatakan pada saat di visitasi sebelum pengumuman lulus pengabdian kan ada visitasi ke area, kemudian presentasi. Nah, saya juga alami kemarin waktu di Monev di Malang. Ternyata banyak reviewer dikti itu beliau tuh sangat strict. Ya, cara kita berpresentasi sampai ada yang presentasi tidak berdiri itu saja langsung dikomen, langsung dicoret gitu. Kemudian ada, kalau saya sih menurut saya sih terlalu ekstrim. Ada yang menyatakan kita diamati dari sejak awal, kita misalnya menyerahkan bukti hasil riset gitu ya, dokumen-dokumen yang kita bawa, terus sikap kita agak kurang respect gitu ya, kurang responsif terhadap reviewer, itu juga dinilai. Jadi aduh kok sampai segitunya gitu. Ada teman saya yang sampai nuduh